Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ananda dan Dinda, insyaallah semuanya pada sehat semua. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang cukup, cukup lahiriah dan cukup batiniah. Anak dan Dinda yang berbahagia, pada pertemuan hari ini yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan riba dan transaksi bisnis yang terlarang. Karena memang kita tahu bahwa riba adalah salah satu jenis yang apabila kita lakukan itu kita akan berdampak pada diri kita sendiri dan Allah juga melarang untuk melakukan riba karena memang riba itu pada dasarnya adalah az-ziyadah fi asya' makhsusun. Riba itu adalah sebuah penambahan komoditi perdagangan tertentu. Jadi ada proses penambahan. Jadi yang nambah-nambah itu dikatakan riba. Ya, ini konteksnya adalah dalam fikih muamalah. Baik, anak dan Dinda yang berbahagia, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah, diberikan rezeki yang cukup, cukup lahiriah dan cukup batiniah. Kita juga berdoa agar kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, mudah-mudahan mereka juga dalam keadaan sehat walafiat. Apabila memang di antara mereka ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Dan apabila di antara mereka ada yang kesulitan, mudahkanlah. Ala hadiniyah wa kulinatin salihah wa ila khabna min Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syairillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan apa yang kita harapkan semoga menjadi kenyataan. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda dan Dinda yang berbahagia, izin Bapak share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah bisa terlihat? Alhamdulillah ya. Semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Yang pertama Bapak ambil surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kamu memakan riba. Adhafa mudha'afah, dengan berlipat ganda. Nah, maksud dalam ayat ini, dalam tafsiran ataupun terjemahan dari Kementerian Negara Republik Indonesia, bahwa riba dalam ayat ini yang dimaksud adalah riba utang piutang.
apabila ketika seseorang tidak mampu membayar dengan perjanjian dengan tempo yang telah ditentukan, maka si penghutang itu memberikan tenggang waktu, tetapi ada penambahan jumlah yang harus dilunasi. Nah, ini merupakan eh, riba jahiliyah atau disebut riba nasi'ah. Yang ini adalah hukumnya haram. Walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Jadi misalnya ada seseorang, misalkan Ahmad meminjam uang kepada Budi. Kata Ahmad, Budi, saya pinjam uang 1 juta rupiah. Insya Allah saya akan membayar pada tanggal 10 bulan Januari misal. Nah, udah dikasih sama Ahmad, tidak ada perjanjian. Udah dikasih, kalau memang itu yang kamu inginkan, kamu butuhkan, dan siap bayar pada tanggal 10 Januari, maka uang 1 juta saya kasih. Kan? Kemudian selang beberapa waktu jatuhlah tempo tepat di tanggal 10 Januari. Nah, tetapi Ahmad bertemu dengan Budi bukan berarti mau membayar, akan tetapi dia memohon. Ya, Bud, mohon maaf, saya tidak bisa membayar hutang apa yang telah dijanjikan kemarin. Tetapi saya minta tempo lagi ya, tenggang waktu lagi, kata Budi. Ya, gimana sih? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi janji ya, karena memang ini sudah lewat, sudah tidak apa, udah perjanjiannya hari ini, maka kamu harus nambah menjadi 100.000 misalnya. Jadi bayarnya 1.100.000 pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian nanti. Misalnya ditentukan minta apa namanya Ahmad ini minta tempo ya sekitar 1 minggu lagi. Berarti sekitar tanggal 17 Januari. Baiklah kalau begitu. Nah, itu yang 100.000 itu dinamakan dengan riba. Nah, berarti kita harus dihindari itu. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan kita harus bertakwa kepada Allah la'allakum tuflihun supaya kita beruntung. Ya, jadi apabila terjadi transaksi seperti itu, utang piutang kemudian ada penambahan di dalamnya karena memang ada pemberian tempo penambahan waktu untuk membayar hutang dan menambah pokok dari hutang itu, maka dinamakan riba. Ya, baik, mudah-mudahan kita semua dihindari daripada itu semua, insya Allah. Nah, inilah tafsiran Kemenag Republik Indonesia bahwa ayat ini, surat Ali Imran ini yang pertama kali diturunkan tentang masalah riba. Jadi ayat yang pertama ini berkaitan tentang riba. Nah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278 semuanya di dalam pembahasan Al-Quran ini adalah berkaitan dengan riba nasi'ah, riba yang telah dilakukan oleh bangsa Arab zaman jahiliyah. Ya, baik, kita selanjutnya ayat Al-Quran surat Al-Imran. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yubis shadaqat. Allah itu akan menghilangkan keberkahan riba wa yubis shadaqah dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah la yuhibbu tidak menyukai, tidak mencintai kulla kafarin athim, orang yang sangat kufur lagi berkelimat dosa. Artinya apa? Allah itu akan menghilangkan keberkahan riba dan menyuburkan sedekah. Yang selama ini terkadang memang di antara kita, masyarakat kita pada umumnya, bahwa
Apabila kita melakukan riba, kita akan dapat memperbanyak harta kita. Itu karena beruntungnya melipat ganda secara kal, ya. Nah, tetapi apabila kita melakukan sedekah, maka rezeki kita berkurang secara akliah. Padahal di mata Allah, orang yang melakukan riba itu akan mencabut keberkahan riba dan akan uangnya itu berkurang. Kenapa berkurang? Kurang dari keberkahan. Yang namanya kurang dari keberkahan berarti apa yang kita usahakan itu akan selalu menimbulkan sebuah malapetaka, sebuah sesuatu yang memang ketika kita memperoleh sebuah hasil, sebuah uang yang telah kita peroleh itu ada aja misalnya ya anak jatuh sakit, kemudian juga rumah kecolongan. Nah, itu kejadian-kejadian itu fenomena-fenomena tersebut juga akan terjadi apabila kita melakukan kegiatan riba. Meskipun pada hakikat secara akal kita melakukan riba itu harta bertambah benar akan bertambah. Dan orang yang melakukan riba itu biasanya cepat untuk menjadi kaya, tetapi juga cepat Allah juga akan mengambilnya, ya masalah. Wa yudis sodakoh, dan Allah akan menyebutkan sodakoh. Meskipun kita bersodakoh itu artinya uang kita berkurang, pada hakikatnya di mata Allah harta kita akan menjadi berkah dan selalu bertambah. Ya, baik inilah menurut surat Al-Baqarah ayat 276. Makanya apabila Anda dan Dinda melakukan sebuah muamalah, melakukan sebuah bisnis, maka hindari yang namanya riba. Karena riba itu adalah ngeri banget apabila kita lakukan ya. Jangan sampai kita terjun ya. Kalau kita bermuamalah ya sesuai dengan syariat yang pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan oleh para ulama-ulama kita ya. Nah, selanjutnya adalah surat Al-Baqarah surat kedua ayat 278. Memang dari ini adalah satu lembar menceritakan tentang riba. Kemudian satu lembarnya lagi apa namanya dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang begitu panjang 282 berkaitan dengan utang piutang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kamu kepada Allah wa daru ma baqiya minar riba dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut. In kuntum mu'minin jika kamu adalah orang-orang mukmin. Artinya apa? Apabila memang kita sekarang terjerumus ke dalam riba, kita memberikan utang piutang kepada orang lain, kita memungut riba. Udah, mulai saat ini Anda dan Dinda di stop, ya, di stop, jangan lakukan lagi dan jangan pungut lagi, ya, nggak apa-apa. Sisa riba itu jangan dipungut. Ingkung tuh mukminin jika kamu adalah orang yang beriman. Nah, jadi kalau orang yang memakan riba berarti keimanannya harus dipertanyakan, Masya Allah. Jangan sampai ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisnisnya selalu berkah. Ya, inilah penafsiran menurut Bapak Az-Zuhaili bahwa kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, diperintahkan melaksanakan perintah-perintahnya baik yang wajib maupun yang sunat serta kita menjauhi segala apa yang dilarangnya baik yang makruh maupun yang haram serta tinggalkanlah atau jangan pungut jangan ambil sisa-sisa riba yang pernah kita lakukan sehingga keimanan kita itu akan meningkat dan kita selalu mematuhi syariat agama Islam. Ya, insya Allah. Baik anak-anak dan Dinda yang berbahagia, selanjutnya adalah masih dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 279. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa ilam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Fa ilam taf'alu, jika kamu tidak melaksanakannya kata Allah, fa'dhanu biharbi minallah wa rasul. Maka ketahuilah akan terjadi perang yang sangat dahsyat. Tuh, akan terjadi perang yang sangat dari Allah dan Rasulnya. Ini kata Al-Quran. Maksud perang di sini adalah bahwa memang Allah akan menunjukkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka dari perbuatan riba yang kita laksanakan. Ya itu tadi kata Bapak contohnya. Ya, iya bisa juga tertipu lagi sama orang gitu ya. Atau memang ditipu oleh nasabahnya tidak bayar misalnya dan lain sebagainya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Akan tetapi jika kamu bertobat wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, maka kamu berhak atas pokok hak. Nah, jadi udah kalau kita sekarang tobat aja. Tinggalkan riba itu. Ya, la tadlimuna wala tudlam. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi dirikan insya Allah. Tetap, pokoknya kamu ambil, sisanya udah kamu jangan pungut kembali. Ya, insya Allah harus dilakukan itu ya. Karena memang riba ini adalah ngeri banget apabila kita melakukannya. Nah, inilah menurut tafsir Kemenak bahwa ini adalah penegasan yang terakhir kepada pemakan riba dan ancamannya itu sangat keras sekali, Masya Allah. Ya, biharbi minal itu akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasulnya. Ya, udah tinggalkan sisa-sisa riba, jangan terjerumus. Ya, nah, kemudian surat An-Nisa, surat keempat, ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdihimur riba wahdihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Wahdihimur riba, melakukan riba, wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Padahal sungguh mereka telah dilarangnya. Wa qanuhu, sungguh mereka telah dilarangnya. Wa aklihim amwalanas bil batil, dan memakan harta dengan cara yang batil. Jadi melakukan riba itu pada dasarnya sungguh telah dilarang. Ya karena memang memakan riba itu sama dengan memakan harta dengan cara yang batil. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban ali. Ya. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di atas mereka azab yang sangat. Ya. Inilah adzaban ali. Ya, inilah pelaku daripada orang yang memakan riba. Karena pada dasarnya memakan riba itu adalah memakan harta dengan cara tidak sah atau dengan cara batil. Ya. Menurut tafsir Quraisy Shihab bahwa memberlakukan riba ya itu adalah sesuatu memakan harta secara tidak benar dan Allah mengharamkan makanan yang baik-baik kepada mereka yang dihasilkan daripada riba, memberikan kepada anaknya, memberikan kepada orang lain itu juga tidak boleh dari hasil riba. Nah, ini juga tafsir Al-Muyassar, tafsir Kementerian Agama Saudi bahwa disebabkan kebiasaan orang yang mengambil riba yang mereka dilarang darinya dan mereka yang menghalalkan memakan harta manusia tanpa alasan yang benar itu akan disediakan azab yang sangat pedih ya Allah. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi ya. Ini surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-39. Ya, sampai di sini dulu. Coba kita lihat dulu ya. Takutnya pusing ntar ya. Apa kita bisa lanjut kembali? Siap ya, insya Allah.
Kemudian surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas. Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, fala yarbu indallah. Pada hakikatnya tidak berkembang dalam pandangan Allah. Jadi riba yang diberikan agar berkembang pada harta orang lain itu pada dasarnya fala yarbu indallah, tidak akan berkembang di sisi Allah itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi riba itu hakikatnya memang berkembang, pada dasarnya tidak berkembang. Dan itu akan menjerumuskan kita kepada neraka atau kepada siksaan Allah yang sangat pedih. Ya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ke 1990. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yukhbiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an yukhbiru mengabarkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala adhab bidhahab, jadi jual beli emas, bidhahab dengan emas, riba itu disebut dengan ilaha wa ha'a, kecuali dengan maksud secara on. Ya, jadi jual beli emas dengan emas, ya, kecuali begini maksudnya secara kontan. Nah, berarti emas dengan emas yang senilai, kemudian ditukar 25 gram dengan 25 gram dan tidak ada masalah. Kontan, ya. Kecuali begini, emas dengan emas, emas yang lama misalnya yang udah 2 tahun 25 gram, emas yang baru 20 gram. Nah, ini sudah dinamakan riba. Wal buru bil buri riba. Tuh, beras dengan beras juga termasuk kepada riba. Ilaha wa kecuali dengan cara kontan yang tidak ada penambahan di dalam. Nah, wa tamru bitamri riba. Kurma dengan kurma adalah riba. Ilaha wa kecuali begini-begini kata Rasul. Maksudnya secara kontan. Wasairu bisair riba. Kemudian gandum dengan gandum juga itu riba. Ilaha wa kecuali dengan cara begini, begini atau dengan cara apa. Berarti termasuk di dalamnya. Biasanya kan sekarang alhamdulillah ya kita pada bulan Ramadan ya. Biasanya kalau menjelang Lebaran itu ada yang namanya eh, tukar uang di jalanan ya. Berarti kalau kita menukar uang yang buruk dengan uang yang baru, uang yang buruk 1 juta, uang yang baru kita dapatnya 900.000, maka itu yang 100.000-nya dinamakan dengan riba. Makanya hati-hati ya. Kalau ngasihnya uang jelek 1 juta, uang baru juga 1 juta, ya tidak ada masalah, itu secara kontan aman. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau tidak konten dan hutang ada penambahan di dalamnya, itu sudah termasuk kepada riba. Nah, kemudian dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu malam aku bermimpi, kata Rasul, 2 orang menemuiku, lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kata Rasul, mereka berangkat, dengan Rasul juga berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Masa Allah nggak kebayang ya. Jadi Rasulullah SAW bermimpi ketemu dengan 2 orang untuk melakukan perjalanan menuju ke Baitullah atau ke tanah suci. Nah, kemudian berangkat ke mereka. Ya, berarti 2 orang dengan Rasul berarti tiga orang. Nah, kemudian tiba di suatu sungai yang airnya adalah darah. Ternyata airnya bukan
air yang bening, air yang indah dipandang, ternyata airnya darah. Nah, di sana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada di tepi dengan memegang batu. Jadi ada orang di tengah sungai dan ada orang di pinggir sungai, tapi memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampiri, dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu itu melemparnya batu ke arah mulutnya. Nah, jadi orang yang di tengah sungai ini, dia ingin bertepi dan ingin keluar, ingin eh, naik ke atas. Tetapi ditimpa terus sama orang yang ada di tepi itu dengan menggunakan batu ke arah mulutnya. Terjadi terus. Ketika orang itu mau naik ke atas, mau naik ke daratan, dilempar lagi sama orang yang ada di tepinya. Ya. Terus dan terusnya. Ya, sehingga aku bertanya, apa maksudnya ini? Maka orang yang aku lihat dalam mimpi itu berkata, alladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba. Itu dosanya. Orang yang memakan riba. Ya, Masya Allah. Mau anjat ke tempat yang darat, udah capek berdarah, timpa lagi. Jadi tidak bisa naik ke atas. Ya, jangan sampai. Iruh ya Allah. Ya, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-129 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hendaklah kalian menghindari 7 dosa besar yang dapat menyebabkan kebinasaan. Kila ya Rasulullah, dikatakan kepada beliau, apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah? Qala sirku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Wasihru wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq. Wasihru yang kedua adalah sihir. Yang ketiga wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklur riba, nah ini memakan riba, ya. Nah, kemudian wat tawali yaumazahfi, lari dari medan pertempuran. Wa qadful muhsinatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat. Jadi inilah riba itu termasuk kepada 7 dosa besar. Nah, kaidah hukumnya kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ditarik manfaatnya di dalamnya, maka itu adalah riba. Dan mudah-mudahan kita semua pagi dari Ramadan ini kita dijauhkan dari riba sehingga ketaatan keimanan kita selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesan dari Bapak pribadi. Akhirnya kita cukupkan dalam pertemuan kita pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.